Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mereview atau menganalisis artikel yang berjudul Impact of Human Resource and Total Quality Management on the Company, yang artinya yaitu dampak sumber daya manusia dan manajemen kualitas total pada perusahaan. Sebelum lanjut ke pembahasan, maka perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya, Sugianti Nurqurratu Aini, NIM 171. Yang kedua, Qori Aini Salsabila, NIM 54. Yang ketiga, Inengah Ayu Katri, NIM 184. Yang pertama ada abstrak. Lingkungan yang sangat kompetitif memaksa perusahaan untuk memperhatikan kualitas dan kebutuhan sumber daya manusia agar dapat terus berkelanjutan. Pada hal ini, maka kami akan mengulas atau menganalisis jurnal yang kami kaji dengan topik hubungan yang ada di antara manajemen kualitas, manajemen sumber daya manusia, dan daya saing, dan juga ISO 9000, serta dampak antara keterkaitan hubungan tersebut dengan keberlanjutan perusahaan. Subbab pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan dan pengertian. Yang kedua ada hubungan atau keterkaitan. Yang ketiga ada TQM, ISO 9000 dan pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat ada mengembangkan model konseptual. Yang pertama ada pendahuluan dan pengertian. Pembahasan ini akan berfokus pada metode TQM atau Total Quality Management. TQM adalah filosofi dan program manajemen menurut Palo dan Pandi 2005. Jika ditelaah lebih lanjut, TQM adalah filosofi manajemen yang berusaha mencapai hasil terbaik dengan cara memusatkan semua proses pada kepuasan pelanggan. Bagaimana cara memuaskan pelanggan? Yaitu cara terbaik untuk sukses dalam jangka panjang adalah dengan menyediakan produk atau layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam mengimplementasikan TQM berperan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi TQM. Yang kedua yaitu menyiapkan detail untuk implementasi prosedur TQM. Dan yang ketiga yaitu implementasi aktual dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga antusiasme tentang TQM. Yang kedua ada hubungan atau keterkaitan. Karena TQM dianggap sebagai proses pemuasan pelanggan dalam jangka panjang, maka TQM akan berhubungan langsung dengan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dianggap sebagai langkah penting untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerjanya. Perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas kinerja para karyawan dengan cara mengadakan pelatihan agar karyawan tersebut memiliki potensi atau skill yang diharapkan oleh perusahaan, dan imbasnya perusahaan akan mendapatkan omset atau laba yang diinginkan atau ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Bagian di atas menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya manusia dan praktik tentang kualitas terhadap daya saing. Jadi, semakin besar tingkat keberadaan praktik sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, maka semakin besar daya saing dalam perusahaan. Contoh penerapan TQM, ISO 9000 dan pembangunan berkelanjutan. Untuk pembangunan yang berkelanjutan mampu menerapkan TQM yang kegiatannya yaitu kemampuan dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara kapasitas produksi jangka panjang dan sumber daya yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya ISO 9000, hubungannya dengan TQM yaitu untuk membantu organisasi terlepas dari produk jenis ukuran yang disediakan untuk merancang, menerapkan, dan menjalankan sistem manajemen mutu yang efektif. ISO 9000 berlaku pada organisasi yang ingin memberikan keyakinan kepada pemasok mereka bahwa persyaratan mereka akan dipenuhi untuk produk. Mereka yang berkepentingan dengan pemahaman bersama tentang terminologi yang digunakan dalam manajemen mutu, misalnya pemasok, pelanggan, regulator. Selanjutnya organisasi internal atau eksternal.
yang menilai sistem manajemen mutu atau audit sesuai dengan persyaratan ISO 9001. Misalnya auditor, regulator, badan sertifikasi atau registrasi. Organisasi internal atau eksternal yang memberikan nasihat dan pelatihan tentang sistem manajemen mutu yang sesuai, pengembangan standar terkait. Sistem manajemen yang terbentuk akan menjadi strategi tujuan yang diadopsi ke lingkungan kompetitif eksternal. Yang kedua, pemantauan berkelanjutan atas pembangunan berkelanjutan dari perusahaan. Yang ketiga, pengembangan peningkatan berkelanjutan. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Yang kelima, pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, kegiatan untuk mendukung kualitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 bersama dengan teman-teman saya Muhammad Rafli Yusrianto NIM 90, Ayasiatul Islamiyah NIM 67, Mila Agusti NIM 98, dan saya sendiri Nabila Aulia NIM 78. Di sini kami akan mereview sebuah artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar MSDM yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Kiromil dan SEMSI. Nah, judul artikel yang akan kami review adalah Current Tendencies of Development of Service of Human Resource Management, atau kecenderungan saat ini perkembangan pelayanan manajemen sumber daya manusia. Nah, yang ditulis oleh 3 penulis, yakni ada Fyodor Mikhailov, Kolesnikova Julia, Salyakov Eldar. Nah, artikel ini diterbitkan pada tahun 2014 oleh Elsevier. Nama jurnalnya itu Ilmu Sosial dan Ilmu Perilaku atau Social and Behavior Science, yang terdiri dari 6 halaman. Halaman 330 sampai halaman 335. Yang dilakukan ini untuk mengungkapkan kecenderungan yang menjadi ciri pengembangan pelayanan sumber daya manusia dalam kondisi ekonomi modern dalam perusahaan Rusia. Penelitian ini jika memiliki dampak penting pada struktur divisi fungsional dan menjadi prioritas dalam pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Secara umum, kalimat pada pendahuluan ini bisa mengenai alasan dan mengapa penulis tersebut tertarik untuk mereview artikel tersebut. Di sini saya akan memilih pelayanan manajemen sumber daya manusia mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil kegiatan organisasi. Dengan demikian, efisiensi fungsi layanan manajemen sumber daya manusia sangat bergantung pada keakuratan pembuatan struktur organisasi. Sistem ini mampu memilih dan menetapkan tujuan tertentu, mengubah perilakunya secara sosial. Saya akan mereview hasil dan pembahasan dari artikel ini. Nah, berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa fungsi layanan MSDM itu bergantung pada keakuratan pembuatan struktur organisasinya. Nah, secara aktual, jasa manajemen sumber daya manusia itu berpengaruh pada kontribusi pribadi, peningkatan efisiensi, dan daya saing perusahaan. Nah, hal ini ditonjolkan pada organisasi di Rusia. Nah, namun organisasi di Rusia itu tidak menggunakan sistem yang terpusat, melainkan menggunakan atau lebih mematuhi pelayanan sistem yang terdesentralisasi. Tahapan reorganisasi manajemen ketenagakerjaan di Rusia itu ditandai dengan perluasan wewenang fungsional. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan pelatihan keterampilan dan pelatihan ulang karyawan. Nah, perkembangan proses lebih lanjut itu ditandai dengan penggabungan menjadi satu layanan divisi yang sebelumnya terisolasi. Dalam hal ini, Rusia dianggap memiliki keunikan dalam pengembangan organisasinya, karena tidak hanya diekspresikan pada organisasi asli saja, namun juga diekspresikan pada keragaman pendekatan praktis organisasinya. Nah, dijelaskan dalam artikel ini bahwa terdapat 4 opsi dalam standar pembentukan layanan yang ditawarkan oleh organisasi di Rusia. Nah, dari keempat opsi itu hanya opsi keempat yang sesuai dengan semua layanan yang ada di perusahaan Rusia. Nah, opsi keempat itu adalah layanan MSDM itu dipusatkan sebagai divisi fungsional staf bersama dengan divisi fungsional terkemuka lainnya.
Kegiatan fungsional manajemen personalia dalam pengimplementasian kebijakan inovasi terlihat sulit untuk dilakukan dikarenakan di organisasi Rusia itu membutuhkan waktu yang lama untuk penyusunan inovasi di bidang teknisnya saja, sedangkan di inovasi manajerialnya itu lebih kurang diperhatikan. Akibatnya, inovasi yang dipilih ini hanya pada perubahan teknologi aplikasinya saja. Nah, sedangkan inovasi yang seperti ini itu lebih berdampak atau berpengaruh kecil terhadap efisiensi perusahaannya. Sehingga menurut Ibanov A 2012, praktik manajemen global dan manajemen domestik menunjukkan bahwa perlunya intervensi yang ditargetkan untuk menciptakan MSDM yang efektif, yang mampu memahami inovasi baik di bidang teknologi informasi maupun di bidang manajemen sosial. Kekurangan dari artikel ini yang pertama, peneliti tidak menjelaskan secara detail mengenai struktur organisasi. Yang kedua, tata bahasa yang digunakan sedikit susah untuk dipahami. Yang ketiga, abstraknya tidak menggambarkan metodologi dan hasil yang didapatkan. Yang keempat, dijelaskan contoh pendekatan dalam praktik Rusia, namun tidak dijelaskan secara detail. Untuk kelebihannya, yang pertama, mengangkat topik permasalahan yang sering terjadi di perusahaan sehingga menarik untuk dipahami. Yang kedua, pada setiap kalimat terdapat referensi yang tertera secara jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku, singkat, dan padat. Dan kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan baru untuk manajemen sumber daya manusia harus menyediakan interaksi organik antara administrasi manajerial dan proses pengembangan diri. Maka dari itu diperlukannya target untuk menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia yang efektif, yang mampu memahami inovasi baik di manajemen sosial maupun bidang teknologi informasi. Sekian review pembahasan mengenai artikel ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofi Herwahyudi dari kelompok 9. Saya sendiri sebagai moderator akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul dampak pelatihan terhadap motivasi karyawan pada manajemen sumber daya manusia. Dan nama-nama kelompok saya yaitu yang pertama Sri Wahyuni, NIM 09 Kunti, Sida Amatillah, NIM 12 Habib Hussein Al-Habsyi, NIM 43, dan saya sendiri Ahmad Sofi Herwahyudi, NIM 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan sebagai fungsi Human Resource Management. Pelatihan merupakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia yang berkesinambungan untuk memfasilitasi adaptasi karyawan di kondisi atau lingkungan yang baru, dan juga untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di lingkungan. Pelatihan merupakan indikator penting yang diberikan kepada karyawan dan merupakan sayap penting dari investasi yang dilakukan oleh orang-orang. Partisipasi dalam program pelatihan karyawan yang mana pengeluaran ditanggung oleh perusahaan dapat memungkinkan karyawan merasa diistimewakan dan menambah pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan adanya pelatihan, karyawan dapat menjalankan tugasnya dan lebih termotivasi serta percaya diri tanpa merasa kekurangan. Untuk selanjutnya yaitu survei literatur. Survei literatur adalah pengolahan kegiatan untuk memastikan kepuasan, motivasi, dan kinerja tinggi angkatan kerja dalam suatu organisasi. Survei literatur yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menemukan jumlah elemen yang diinginkan, dikualifikasi yang diinginkan, dan untuk tugas yang akan mendukung strategi dan tujuan bisnis. Yang kedua, menemukan dan memilih sumber daya manusia. Dasar dari proses perencanaan adalah penentuan kebutuhan, evaluasi, aplikasi, dan penempatan kandidat yang sesuai di tempat yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu pelatihan dan manajemen karir. Tindakan untuk meningkatnya kinerja yang ada dan yang akan datang yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mampu secara efisien.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen upah. Manajemen upah adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang memenuhi tujuan perusahaan serta ekspektasi personil dan guna memberikan keseimbangan dalam suatu perusahaan. Tujuan utamanya yaitu pengupahan harus memastikan bahwa upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja harus memadai dan adil. Adapun beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan dalam penetapan upah, yaitu 1. Penarikan personil yang berkualitas, 2. Motivasi, dan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja karyawan dan institusi. Yang terakhir adalah keamanan dan kesehatan. Keselamatan kerja meliputi perlindungan kesehatan dan keselamatan terhadap tempat kerja dan bahaya yang timbul dari suatu pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kesehatan karyawan berarti mereka bisa hidup dalam lingkungan kerja yang damai dan bebas dari bahaya yang timbul dari kondisi pekerjaan. Tujuan melindungi kesehatan karyawan adalah agar mereka tidak merugikan kesehatan karena pekerjaan yang mereka lakukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model screening. Model screening adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data guna menentukan karakteristik dari suatu grup. Dalam penelitian ini, model screening bertujuan untuk mengetahui derajat perubahan dari 2 atau lebih variabel secara bersama-sama. Baik, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan perubahan dan perkembangan teknologi yang cepat telah menyebabkan semua organisasi menghadapi persaingan yang ketat untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dalam lingkungan yang kompetitif dan menghapus sebanyak mungkin dan memaksimalkan produktivitas dan pendekatan bisnis untuk industri. Ekonomi yang berbasis pengetahuan bisnis telah merubah kebijakan terhadap karyawan pada perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan review artikel dari kelompok kami. Artikel penelitian ini mengkaji dalam pengaruh kepemimpinan transformasional pada perilaku memperjuangkan karyawan dan menguji peran mediasi kepercayaan dalam kepemimpinan antara kepemimpinan transformasional dan perilaku juara dalam konteks perubahan organisasi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Studi ini membahas kesenjangan dan mengeksplorasi CB atau perilaku juara karyawan dalam konteks perubahan organisasi sektor perbankan di Bangladesh. Sektor memainkan peran langsung dan tidak langsung dalam meningkatkan negara perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial untuk memenuhi standar internasional, serta pelanggan ekspektasi sektor perbankan di Bangladesh sedang melalui proses transformasi besar-besaran. Namun, Bangladesh yang berbeda sedang berjuang untuk mengatasi perubahan saat ini, karena karyawan juara dapat memainkan peran kunci untuk menghadapi proses perubahan yang kompleks. Studi penelitian menyoroti pendekatan kepemimpinan yang berbeda sebagai faktor penting untuk meningkatkan perilaku seperti perubahan karyawan. Terutama, pendekatan kepemimpinan transformasional dianggap gaya yang paling cocok untuk membina pengikut sikap dalam konteks perubahan organisasi. Oke, selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional dan perilaku juara. Yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin proaktif yang bertindak langsung sebagai agen perubahan, menghalang pengikut kesadaran dengan melampaui kepentingan kolektif mereka dan membantu mereka mencapai tujuan yang luar biasa. Sedangkan CB atau perilaku juara merupakan mendemonstrasikan antusiasme yang luar biasa dari seorang individu untuk perubahan dengan melampaui apa yang secara formal dilakukan untuk memastikan keberhasilan dan mempromosikan perubahan kepada orang lain. Yang kedua yaitu percaya pada pemimpin sebagai mediator. Menurut Sorman, Mayer dan Davis 2007, kepercayaan adalah kesediaan untuk mengambil resiko sesuai dengan keinginan para pemimpin. Sedangkan menurut MC Alistair 1995, kepercayaan merupakan sejauh mana seseorang yakin dan mau bertindak berdasarkan kata-kata, tindakan, dan keputusan orang lain.
Kepercayaan merupakan faktor penting selama perubahan organisasi. Percaya V mempengaruhi mental dan psikologi karyawan. Peneliti yang berbeda juga menyebutkan bahwa kontrak psikologi dalam V mempengaruhi perilaku karyawan. Studi ini mengkonseptualisasikan efek mediasi kepercayaan pada lensa PCT. Itu metode. Yang pertama yaitu prosedur dan peserta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik non-probability judgmental sampling, juga teknik 2 fase yang diterapkan untuk pengumpulan data. Dalam V tahap pertama, 10% dari total sampel dikumpulkan sebagai survei percontohan untuk menguji normalitas data, kualitas dan hasil data yang memuaskan untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Pada tahap kedua, 585 kuesioner dibagikan dan 347 atau 59% kuesioner dikembalikan. Akhirnya, setelah menghapus 47 kuesioner karena tanggapan yang tidak terlibat dan tidak lengkap, 300 tanggapan digunakan untuk melakukan analisis data. Pesertanya yaitu 58,3% adalah laki-laki dan 41,7% adalah karyawan perempuan. Selanjutnya yaitu pengukuran. Yang pertama, 7 item skala global Transformational Leadership GTL diadopsi dan digunakan Charles Werning dan Mann 2000 untuk mengukur TL. Yang kedua, 6 item diadopsi dari Potsakov DKK 1990 untuk mengukur kepercayaan dan TL. Yang ketiga yaitu 4 item dari Hare, Covid, dan Mayer 2002 digunakan untuk mengukur CB. Penelitian ini mengontrol 3 jenis variabel. Yang pertama yaitu jenis kelamin, pria dan wanita, dan yang kedua yaitu pendidikan, magister dan sarjana, dan yang terakhir yaitu pengalaman. Yang selanjutnya ada prosedur analisis data. Penelitian ini menggunakan proses 2 langkah untuk teknik permodelan persamaan struktural atau SEM yang bertujuan untuk menguji model penelitian yang dihipotesiskan. Langkah pertama yaitu model pengukuran. Penelitian ini menguji reliabilitas, pembebanan, dan goodness of fit yang meliputi TL, TRUS, dan CB untuk setiap skala. Nah, selain itu, penelitian ini membandingkan antara korelasi dan variabel untuk menguji validitas diskriminan. Pada langkah kedua, yaitu model struktural. Studi ini membahas tentang hubungan keseluruhan antara konstruksi penelitian yang berbeda dan menekankan bagaimana setiap konstruksi fit dalam model. Oke, selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama, statistik deskriptif dan uji korelasi. Secara keseluruhan, V temuan mungkin dianggap sebagai bukti utama untuk mendukung hipotesis penelitian. Di antara variabel-variabel dalam konteks perubahan organisasi, ada signifikan V tidak ada hubungan positif, ada juga signifikan V asosiasi positif tidak dapat dideteksi antara TL dan kepercayaan. Nah, dari semua konstruk yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi normal. Yang kedua, ada membangun validitas dari 3 skala pengukuran atau model pengukuran. Nah, dari hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa fit index dari setiap konstruksi V mengisi data secara memadai dan mencapai tingkat validitas yang disyaratkan. Selanjutnya, secara teoritis, penelitian ini memiliki kontribusi baru. Yang pertama, penelitian ini berkontribusi dengan mengungkap pemahaman TL yang terbatas. Yang kedua, dengan menggunakan penelitian ini juga mengungkapkan keefektifan TL untuk mengembangkan hubungan yang dapat dipercaya antara pimpinan dan pengikutnya. Yang ketiga, dengan menggunakan penelitian ini menyoroti mekanisme psikologis karyawan. Akhirnya, penelitian ini mengeksplorasi efek mediasi dari kepercayaan antara TL dan CB. Studi ini mengungkap efek psikologi dari kepercayaan. Tingkat kepercayaan karyawan yang lebih tinggi memperkuat ikatan antara CB dan TL. Begitupun sebaliknya.
menjelaskan mengenai definisi kualitas, yaitu definisi kualitas yaitu suatu penilaian barang atau jasa kita yang sudah kita pasrahkan ke orang lain atau sudah kita berikan ke orang lain lah. Mereka itu menilai kualitas kita, apakah kualitas kita bagus apa enggak, itu yaitu tergantung dari mereka memandang produk kita. Atau bisa diartikan yaitu ukuran di mana fitur-fitur intruensi memenuhi persyaratan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai komponen. Nah, di sini yaitu yang dimaksud komponen adalah komponen kualitas. Jadi ini adalah ada beberapa komponen kualitas. Yang pertama yaitu kualitas konsepsi, ditentukan oleh aktivitas pemasaran dan desain dan didefinisikan sejauh mana produk yang dirancang memenuhi persyaratan kualitas. Yang kedua, kualitas produksi. Ini ditentukan oleh persediaan bahan baku, perencanaan, pelaksanaan produksi, definisi sejauh mana manufaktur sesuai dengan konsep produk. Yang ketiga yaitu kualitas pengiriman. Nah, ini yaitu pengiriman meliputi pemeriksaan, uji coba, pengemasan, penyimpanan, penjualan, distribusi. Itu mewujudkan kualitas produk yang akan dikirim ke penerima. Yaitu selanjutnya kualitas eksploitas, menentukan sejauh mana produk memenuhi persyaratan yang dirancang untuk memenuhi selama masa pemakainya. Aspek-aspek ini menunjukkan fakta bahwa pengertian kualitas tidak boleh dipahami secara terpisah-pisah. Oleh karena itu, kualitas bersifat dinamis, berkembang seiringnya waktu, relatif sesuai dengan tuntutan, dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai aktivitas organisasi. Untuk meningkatkan hasil produksi, sebuah perusahaan biasanya lebih memfokuskan pada proses teknologi, mesin, dan peralatan produksi. Sehingga sebuah perusahaan kurang memfokuskan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Padahal selain menggunakan mesin yang modern, perusahaan juga harus mampu memanajemen sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, yang nantinya output dari sumber daya yang dimiliki adalah mampu menghasilkan produk atau hasil yang berkualitas pula. Selanjutnya yaitu definisi dari kualitas. SR ISO 8402 tahun 1995 mendefinisikan bahwa kualitas sebagai jumlah total fitur yang dimiliki entitas yang memungkinkannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersurat maupun implisit. Jadi kualitas ini merupakan apa yang dibutuhkan konsumen yang notabene adalah pengguna dari produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu komponen. JM Juran mengungkapkan ada 4 komponen dari kualitas, yaitu yang pertama kualitas konsepsi. Kualitas konsepsi ini ditentukan oleh aktivitas pemasaran dan desain yang mendefinisikan sejauh mana produk memenuhi kualitas itu sendiri. Yang kedua yaitu kualitas produksi. Kualitas produksi ditentukan oleh persediaan bahan baku serta perencanaan dan pelaksanaan dari proses produksi. Yang ketiga yaitu kualitas pengiriman. Kualitas pengiriman ini meliputi pemeriksaan, uji coba, pengemasan, penyimpanan, penjualan, serta distribusi produk yang diproduksi oleh perusahaan. Yang keempat yaitu kualitas eksploitasi. Kualitas eksploitasi ini menentukan sejauh mana produk memenuhi persyaratan yang dirancang untuk dipenuhi selama masa pakainya. Yang selanjutnya ada instrumen kualitas. Instrumen kualitas ini digunakan untuk melakukan riset suatu produk yang diproduksi sebuah perusahaan tentang sejauh mana produk itu memuaskan di mata pelanggan. Instrumen kualitas ini meliputi diagram afinitas, diagram relasi, diagram pohon, diagram matriks, dan diagram panah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Pada kesimpulannya, sebuah pikiran yang akan mendukung kesadaran lingkaran kualitas telah memungkinkan sumber daya manusia
untuk terlibat dalam pengembangan dan implementasi proposal yang kemudian diterapkan sebagai tindakan korektif untuk serangkaian ketidaksesuaian yang menimbulkan kerugian di semua tingkatan. Pada saat yang sama, analisis penerapan dan penggunaan instrumen, kualitas dan manajemen SDM menyoroti pengaruh positif dari elemen-elemen ini terhadap efisiensi produksi. Sekian dari saya dan juga dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Agnes Cornelia. Dengan NIM 312, saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Comparing of Human Resource Management Sport Enterprise and the Other Service Enterprise, atau membandingkan manajemen sumber daya manusia pada bisnis olahraga dan perusahaan jasa lainnya. Nama penulis dalam penelitian ini yaitu Jisem Unlu, M. Zahud, Fahruk, dan Sulaiman Sahin. Tujuan dari penelitian ini untuk menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia pada bisnis olahraga yang memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis dan membandingkan perusahaan jasa kecuali bisnis olahraga dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sementara itu, populasi dalam penelitian ini yaitu 131 rumah sakit swasta, 91 bisnis olahraga. Namun, sampel dalam penelitian ini hanya 34 rumah sakit swasta. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu manajemen sumber daya manusia pada bisnis olahraga dan rumah sakit swasta memiliki kesamaan dan direksi memberikan pendapat positif. Sekian review jurnal internasional dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamil. Saya dari kelompok 13. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah saya review yang berjudul aspek-aspek mengenai perampingan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi nasional dan internasional. Milenium baru menawarkan dua ciri khas ekonomi dunia, globalisasi dan modern organisasi. Kedua realitas yang merupakan premis yang mampu menciptakan nilai dengan ekonomi baru berbasis ilmu pengetahuan. Kesamaan dari dua ciri tersebut menguraikan dan menyertai konfigurasi abad ke-21. Mengingat hal ini, kemajuan teknologi dan informasi saat ini dan masa depan membuat organisasi modern identik dengan performa maksimal. Milenium ini ditandai dengan serangkaian keputusan baru yang signifikan terkait dengan kinerja organisasi nasional dan multinasional yang pasti akan diperkuat di tahun-tahun mendatang dan akan datang menghasilkan reaksi yang dihasilkan oleh keinginan untuk secara permanen meningkatkan perampingan manajemen sumber daya manusia. Perlunya perampingan manajemen sumber daya manusia dalam lingkungan nasional dan multinasional organisasi. Saat ini terdapat beberapa kekurangan yang meliputi tingkat makroekonomi dan meningkatkan angka pengangguran karena kenyataan pahit yang ditimbulkan oleh globalisasi pasar modal yang ditandai dengan akses ke besar organisasi multinasional ke pasar yang dulunya dilindungi, persaingan ketat di bidang yang tinggi teknologi dan kontrol sumber daya manusia, dan karena fakta bahwa pasar maju mempromosikan pengambilan yang tidak bersahabat, sedangkan dengan pasar yang baru mulai menyesuaikan alami menghasilkan kerugian nilai yang signifikan. Dengan demikian, persyaratan manajemen difokuskan pada perampingan manajemen sumber daya manusia telah berubah kinerja organisasi menjadi elemen kunci untuk mengarahkan taktik dan strategi organisasi.
Penyederhanaan isi spesifik manajemen sumber daya manusia dalam dekade pertama abad ke-21. Sebuah titik pusat kepentingan manajerial dan tanggung jawab untuk teori dan praktek nasional dan multinasional organisasi adalah identifikasi dan dasar dari kemungkinan yang ditawarkan oleh potensi mereka untuk dicapai kinerja. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan sudut pandang mengenai konsep, orang, dan perilaku, tidak hanya antara organisasi nasional dan multinasional, tetapi juga dalam satu organisasi. Dengan cara ini, di sana adalah modalitas penting untuk membedakan tema yang berkenaan dengan kinerja organisasi dan sumber daya manusia perampingan manajemen. Setiap sudut pandang memiliki pengaruh terhadap cara pertunjukan sosial dan partisipasi dalam pertunjukan ekonomi diperhatikan dalam konteks yang dimiliki keunikan tersendiri. Akibat perampingan manajemen sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan kemajuan dan pengambilan karyawan, langkah-langkah untuk meningkatkan pelatihan dan motivasi mereka. Menurut pendapat ini, difungsikan sosial tidak dianggap sebagai indikator pertukaran, tetapi sebagai risiko dicegah atau diantisipasi, dengan kata lain sebagai kehilangan kompetensi. Menurut kepercayaan berdasarkan interaksi karyawan adalah aktor yang terlibat dalam kontrak yang mengatur mereka kontribusi dan retribusi. Pada saat yang sama, perwakilan mereka berpartisipasi dalam menetapkan aturan di bawah formulir tersebut, konvensi, peraturan kolektif, dan lain-lain. Setiap karyawan memiliki strategi individu dan kolektif sesuai dengan atau kompetensi yang untuk mencegah masalah strategi teknis atau operasional dengan organisasi. Perampingan manajemen sumber daya manusia psikososial di tingkat nasional dan multinasional organisasi. Saat ini manajemen sumber daya manusia memperoleh nilai-nilai baru dan kebutuhan untuk meningkatkan secara permanen adalah didekati. Mengingat faktor kualitas, potensi, dan upaya berada di latar depan, maka dilakukan perampingan manajemen manusia menjadi sangat penting. Bukan kebetulan kualitas pengelolaan sumber daya manusia dianggap ekonomi sumber daya. Faktor pertumbuhan kinerja ekonomi dalam proses pengembangan kegiatan manajerial, faktor psikologis berperan secara terus-menerus sebagai elemen aktif dimaksud untuk menciptakan impuls baru. Dengan demikian, faktor psikologis berkontribusi pada simulasi manusiawi, pengolahan kualitas dan manajemen sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam administrasi dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan peningkatan pelatihan profesional, hukum, dan psikososial mereka. Kesimpulannya, perampingan manajemen sumber daya manusia adalah realitas kompleks yang paling relevan ketika dibicarakan hasil ekonomi. Dievaluasi melalui lensa sumber daya manusia, karena komponen ini kita dapat membuat file hubungan antara kualitas dan volume sumber daya manusia sebagai faktor yang menghasilkan kinerja dalam suatu rentang waktu sebagai konsekuensi dari pencapaian upaya tersebut. Materi yang disajikan sejauh ini dengan jelas menyoroti aspek-aspek yang dibayangkan perampingan manajemen sumber daya manusia semakin penting bagi teori dan praktek manajemen perampingan sebagai kebutuhan untuk mencapai kinerja organisasi nasional dan multinasional. Sumber daya manusia dianggap sebagai sumber daya strategis yang paling
penting dengan organisasi masa depan, dan kualitas mendapatkan, mengintegrasikan, menyimpan, menyebarkan, dan menerapkan merupakan kualitas yang paling signifikan menciptakan kinerja dan memperoleh keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.